Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai perubahan kurs. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Novali Febriani, lalu ada Putri Fitriani dan Nangriska Cahyati. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dalam bab perubahan kurs terdapat 4 pembahasan pokok, yaitu yang pertama, pasar falas dan kurs, yang kedua, exposure falas, yang ketiga, akuntansi untuk fluktuasi kurs yang terdiri dari transaksi falas dan translasi falas, dan yang keempat, terdapat bias tentang translasi falas. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pasar falas dan kurs. Pengertian pasar falas merupakan mekanisme melalui mata uang suatu negara ditukarkan dengan valuta negara lain. Kurs antar valuta ditetapkan dan transaksi antar falas diselesaikan. Falas bisa berupa uang kertas, koin, bank draft, dan cek. Transaksi falas merupakan transaksi di mana dua pihak setuju untuk menukarkan valuta yang satu dengan valuta yang lain pada kurs tertentu. Terdapat berbagai tipe transaksi pertukaran yang meliputi spot transaction, forward contract, currency swap, dan currency option. Transaksi falas dapat terjadi di spot market dan forward market. Spot market meliputi pembelian dan penjualan falas yang sangat segera dilaksanakan. Untuk transaksi kecil di pasar retail, penyelesaiannya adalah segera. Sedangkan untuk transaksi besar di wholesale, market butuh waktu sampai 2 hari bisnis. Dalam forward market, para partisipan mengadakan kontrak pada hari ini untuk penyerahan atau penerimaan falas pada waktu mendatang. Perbedaan antara kurs sekarang dan kurs mendatang disebut premi. Jika kurs mendatang lebih mahal dibanding dengan kurs sekarang, dan jika yang terjadi sebaliknya disebut dengan diskon. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu exposure falas. Exposure falas merupakan sebuah ukuran terhadap potensi perubahan profitabilitas, arus kas, dan nilai pasar sebuah perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kurs. Exposure falas secara konvensional diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu exposure translasi atau exposure akuntansi. Exposure translasi didefinisi sebagai potensi peningkatan atau penurunan nilai bersih perusahaan induk dan laba bersih yang dilaporkannya, yang disebabkan oleh fluktuasi kurs sejak tanggal laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya. Yang kedua, exposure transaksi berkaitan dengan sensitivitas arus kas kontraktual perusahaan yang dinyatakan dalam falas terhadap perubahan kurs yang diukur dalam valuta domestik perusahaan tersebut. Yang ketiga, exposure ekonomi atau exposure operasi. Didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh perubahan kurs yang tidak diharapkan atau diperhitungkan. Masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu akuntansi untuk fluktuasi kurs. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis global menghadapi risiko terjadinya laba rugi dari fluktuasi kurs. Untuk memahami hal tersebut, maka perlu diketahui bedanya antara transaksi asing dan transaksi falas, karena tidak setiap transaksi asing dinyatakan dalam falas. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan di Indonesia mengekspor barang ke sebuah perusahaan di Amerika Serikat dengan denominasi US dollar, maka perusahaan Indonesia melaksanakan sebuah transaksi falas. Tetapi sebaliknya, bagi perusahaan di Amerika tidak melakukan transaksi falas meskipun terlibat dalam transaksi asing, karena fakturnya dinyatakan dalam valutanya sendiri. Laba dan rugi transaksi berbeda dengan laba dan rugi translasi. Laba dan rugi transaksi direalisasi dan mempengaruhi arus kas perusahaan. Contoh, perusahaan Indonesia menjual produk ke pelanggan di Amerika Serikat dengan harga faktur 1 juta dolar Amerika ketika kurs Amerika yaitu 9.500 rupiah. Dan membeli secara kredit selama 60 hari, maka uang yang diterima perusahaan Indonesia tetap 1 juta dolar Amerika, tetapi setelah dirupiahkan besarnya akan tergantung pada kurs pada saat penerimaan tersebut. Potensi inilah yang disebut dengan exposure transaksi. Jika kurs dolar Amerika terhadap rupiah tetap,
maka uang yang diterima adalah senilai 9,5 miliar. Tetapi jika rupiah menguat, yang berarti dolar Amerika melemah, maka perusahaan Indonesia menerima jumlah rupiah yang lebih kecil atau rugi, yang berarti perusahaan Indonesia memberikan kerugian transaksi falas. Sebaliknya, jika rupiah melemah, dolar Amerika menguat, maka perusahaan Indonesia akan menerima rupiah yang lebih banyak atau untung, yang berarti perusahaan Indonesia memberikan laba transaksi falas. Maka perusahaan Indonesia menanggung resiko fluktuasi kurs. Dari contoh tersebut, jelas terlihat bahwa laba dan rugi adalah real dan direalisasi. Perlakuan akuntansi terhadap laba dan rugi transaksi falas sangat jelas, sebab laba rugi tersebut harus dimasukkan ke dalam laporan hasil usaha dan mempengaruhi laba pada periode terjadinya laba dan rugi transaksi tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu adalah transaksi falas. Dalam transaksi falas, salah satu isu akuntansinya adalah berkaitan dengan bagaimana transaksi tersebut harus dicatat dalam melaporkan valuta pada tanggal terjadinya transaksi dan pada saat penyelesaian. Kurs pada tanggal pelaporan keuangan sangat mungkin berbeda dengan kurs pada saat tanggal transaksi penjualan atau pembelian. Sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan dua pendekatan transaksi, yaitu ada transaksi tunggal dan transaksi ganda. Yang pertama, pendekatan transaksi tunggal atau single transaction approach. Dalam pendekatan ini, pandangan yang digunakan adalah hanya ada satu transaksi ekonomi yang dicatat, yaitu transaksi pada saat penjualan atau pembelian. Dengan kata lain, kurs nilai tukar pada suatu aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing pertama kali diperoleh. Contohnya yaitu sebuah perusahaan di Indonesia pada tanggal 20 April tahun 2018 menjual barang secara kredit kepada perusahaan di Amerika Serikat seharga 1.000 US dollar, di mana pada saat itu kurs 1 US dollarnya senilai 15.000 rupiah. Pembayaran dilakukan tanggal 30 Juni tahun 2018 ketika kurs 1 US dollarnya senilai 15.700 rupiah. Maka jurnal dicatat pada buku perusahaan di Indonesia yaitu pada saat terjadinya transaksi penjualan tanggal 20 April 2018 yaitu piutang usaha pada pendapatan senilai 15 juta ribu rupiah. Nah, pada saat terjadinya penerimaan pembayaran pada tanggal 30 Juni 2018 yaitu kas senilai 15.700.000 rupiah, pendapatan senilai 700.000 rupiah pada piutang usaha senilai 15 juta ribu rupiah. Dari ayat jurnal tersebut terlihat bahwa tidak ada pengakuan keuntungan ataupun kerugian perubahan kurs falas sebesar 700.000 rupiah. Maka dengan asumsi bahwa pendekatan transaksi tunggal ini yang dipakai perusahaan di Indonesia telah memperkirakan dan mengantisipasi terhadap perubahan kurs yang akan terjadi pada saat penyelesaian transaksi akan mendapatkan senilai 15.700.000 rupiah. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan transaksi ganda atau two transaction approach. Berbeda dengan pendekatan transaksi tunggal, pendekatan ini mengakui adanya keuntungan ataupun kerugian dari perubahan kurs pada saat penyelesaian transaksi. Ayat jurnal dicatat pada buku perusahaan di Indonesia yaitu adalah saat terjadinya transaksi penjualan pada tanggal 20 April 2018 yaitu piutang usaha pada pendapatan senilai 15 juta. Nah, pada saat terjadinya penerimaan pembayaran pada tanggal 30 Juni 2018 yaitu kas senilai 15.700.000 rupiah, pada laba falas senilai 700.000 rupiah, dan piutang usaha senilai 15 juta ribu rupiah. Dari kedua model pendekatan transaksi tersebut, maka terlihat bahwa rugi falas dicatat dalam akun tersendiri sebagai salah satu akun rugi di luar usaha. Nah, yang selanjutnya yaitu ada translasi falas. Terdapat 4 metode utama untuk mentranslasi falas, yaitu metode tingkat sekarang atau current rate method, metode current atau non-current, metode moneter atau non-moneter, dan metode temporal. Dalam translasi falas, International Accounting Standard atau IAS yang berhubungan dengan perubahan kurs adalah IAS nomor 21 yang diadopsi dari FAS nomor 52 milik Amerika Serikat. Tujuan utama dari transaksi falas yaitu yang pertama untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi-transaksi falas, yang kedua menyusun laporan kegiatan di cabang perusahaan, yang ketiga yaitu melaporkan hasil operasi perusahaan di luar negeri, yang keempat menyeragamkan nilai dalam laporan keuangan.
Terdapat 3 jenis kurs yang dapat digunakan untuk mentranslasikan saldo falas ke dalam valuta domestik atau lokal, yakni yang pertama ada kurs berlaku, yaitu kurs nilai tukar pada saat tanggal laporan neraca. Yang kedua, ada kurs histori, kurs nilai tukar pada saat suatu aktiva dalam mata uang asing pertama kali diperoleh atau ketika suatu kewajiban dalam mata uang asing pertama kali terjadi. Yang ketiga yaitu ada kurs rata-rata. Kurs rata-rata ini suatu rata-rata sederhana atau tertimbang dari kurs nilai tukar kini atau kurs historis. Nah, yang pertama ada metode current rate. Kurs ini mengacu pada kurs atau nilai tukar berjalan pada tanggal pelaporan keuangan, yakni kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Dalam metode ini, semua komponen neraca ditranslasikan pada kurs sekarang, kecuali modal pemilik yang meliputi modal saham dan agio yang ditranslasikan dengan menggunakan kurs historis pada saat pertama kali diperolehnya atau diterbitkannya suatu aktiva atau kewajiban. Sedangkan komponen pendapatan dan biaya itu ditranslasikan dengan menggunakan kurs rata-rata. Nah, metode ini merupakan metode yang paling mudah untuk diterapkan karena di dalam neraca itu digunakan tarif kurs yang konstan. Maka metode ini mempertahankan hubungan asli antar laporan keuangan entitas-entitas individual yang melakukan konsolidasi. Selanjutnya yang kedua yaitu metode temporal. Dalam metode ini, basis pengukuran aset atau kewajibannya itu menentukan besarnya kurs yang digunakan dalam translasi. Karena itu akun-akun moneter seperti kas, piutang, dan utang ditranslasi pada tarif kurs sekarang. Item non-moneter seperti sediaan dan aktiva tetap ditranslasi pada tarif kurs yang berlaku. Nah, jika dicatat di buku berdasarkan nilai sekarang, jika translasi pada tarif kurs historis, maka dicatat di buku berdasarkan kos historis. Sedangkan pendapatan dan biaya translasi dengan menggunakan kurs rata. Yang ketiga yaitu metode current non-current. Metode ini digunakan secara luas di AS, di mana metode ini tuh menetapkan bahwa yang pertama yaitu semua aktiva lancar dan kewajiban lancar perusahaan anak di luar negeri ditranslasikan dengan menggunakan kurs berlaku. Sedangkan aktiva dan kewajiban non-lancar ditranslasikan dengan menggunakan kurs historis. Yang kedua, pada pos-pos laba rugi, kecuali biaya, depresiasi, dan amortisasi ditranslasikan dengan kurs rata-rata tertimbang atau kurs rata-rata pada masing-masing bulan operasi. Yang ketiga yaitu biaya, depresiasi, dan amortisasi ditranslasikan dengan menggunakan kurs histori yang berlaku pada saat aset tersebut diperoleh. Selanjutnya, yang keempat yaitu metode moneter non-moneter. Pada metode ini masih menggunakan klasifikasi neraca untuk menentukan kurs translasi yang tepat. Nah, aset dan kewajiban moneter memiliki hak untuk menerima atau keharusan untuk membayar sejumlah falas tertentu di masa depan. Yang pertama itu termasuk pos moneter, yaitu kas, piutang, hutang jangka pendek dan jangka panjang yang ditranslasikan dengan menggunakan kurs berlaku. Yang kedua yaitu termasuk pos non-moneter, yaitu aktiva tetap, persediaan, dan investasi jangka panjang yang ditranslasikan dengan kurs historis. Yang ketiga yaitu laba rugi ditranslasikan sesuai dengan metode berlaku historis. Pembahasan selanjutnya yang keempat yaitu IAS tentang translasi falas. IAS nomor 21 yaitu tentang pengaruh perubahan kurs asing berkenaan dengan falas. Semula yang diterbitkan pada tahun 1983 dan direvisi dan diterbitkan kembali pada tahun 1993 sebagai bagian dari comparability project-nya IASI. Nah, IAS nomor 2 asli diterbitkan tidak lama setelah SFIS nomor 52, karena itu tidak mengherankan jika IAS nomor 21 mengadopsi pendekatan dasar tentang translasi falas yang sama dengan yang diadopsi pada SFIS nomor 52. Tetapi ada perbedaan terminologi seperti IAS nomor 21 tidak menggunakan istilah valuta fungsional, melainkan menggunakan istilah-istilah seperti entitas asing
dan operasi asing yang integral dengan operasi perusahaan pelaporan. Yang selanjutnya yaitu dalam IAS nomor 21, entitas asing adalah entitas yang mengakumulasikan kas dan item-item moneter yang lain, mengeluarkan biaya, menghasilkan laba, dan memperoleh pinjaman yang substansial dalam valuta lokal. Jadi, entitas asing ini menurut IAS nomor 21 secara esensial serupa dengan pengertian entitas asing menurut SFIS nomor 52, di mana pengertian valuta lokal sama dengan valuta fungsional. Operasi asing yang integral menurut IAS nomor 21 adalah serupa dengan perubahan anak asing, di mana valuta fungsional ini menurut SFIS nomor 52 adalah dolar AS. Paling tidak itu ada satu perbedaan penting antara IAS nomor 21 dan SFAS nomor 52. Nah, menurut IAS nomor 21, laporan keuangan perusahaan anak dalam perekonomiannya ini berinflasi tinggi harus disesuaikan untuk mencerminkan perubahan tingkat harga umum sebelum translasi. Pendekatan ini tuh sering disebut restate atau translate. Sementara pendekatan yang diadopsi pada SFAS nomor 52 di AS adalah translate atau restate. Ini tuh banyak yang beranggapan bahwa pendekatan restate atau translate lebih akurat karena secara nyata menjelaskan perubahan daya beli. Sebaliknya, pendekatan translate atau restate berasumsi bahwa pengaruh inflasi ditangkap oleh perubahan kurs. Selanjutnya, terdapat kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan. Kesimpulannya yaitu pasar falas atau mata uang asing ini merupakan mekanisme melalui mata uang suatu negara ditukarkan dengan valuta negara lain, kurs antar valuta ditetapkan, dan transaksi antar falas ini diselesaikan. Falas juga merupakan valuta negara lain, bentuknya itu bisa berupa uang kertas, koin, bank draft, dan cek. Transaksi falas ini merupakan transaksi di mana dua pihak ini saling setuju untuk menukarkan valuta yang satu dengan valuta yang lain pada kurs tertentu. Terdapat berbagai tipe transaksi pertukaran, yaitu seperti spot transaction, forward contract, currency swap, dan currency option. Selanjutnya yaitu exposure falas. Ini merupakan sebuah ukuran terhadap potensi perubahan profitabilitas, arus kas, dan nilai pasar sebuah perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kurs. Nah, exposure falas ini juga secara konvensional diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu exposure translasi atau exposure akuntansi, yang kedua exposure transaksi, yang ketiga exposure ekonomi. Nah, valuta asing ini tuh memudahkan transaksi yang dilakukan antara dua pihak dengan penggunaan mata uang yang tidak sama untuk melakukan transaksi. Pengukuran dan pengungkapan yang diterapkan dengan menggunakan valuta asing ini tuh diatur dalam PSAK nomor 10. Sekian kesimpulan dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.